Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sebagian besar orang itu merasakan waktu berjalan sangat cepat. Saya pun juga merasakan seperti itu. Nah, ini sebetulnya fenomena apa? Apakah memang waktu itu semakin lama berjalannya semakin cepat? Atau cuma perasaan kita saja? Pada video ini akan sedikit kita bahas mengenai fenomena waktu yang berjalan terasa cepat dari berbagai sisi. Yang pertama kita lihat dari sisi ilmiah terlebih dahulu, di mana yang namanya waktu itu kan perhitungannya dihitung dari putaran bumi. Jadi bumi itu bergerak pada porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi benda di sekitarnya. Nah, pada konteks perhitungan waktu, maka benda yang dimaksud adalah bulan dan matahari. Jadi satu hari itu adalah perputaran bumi satu kali pada porosnya. Satu bulan itu adalah satu kali bumi berputar mengelilingi bulan. Kemudian satu tahun itu adalah satu kali bumi berputar mengelilingi matahari. Pada fakta ilmiahnya, putaran bumi baik berputar pada porosnya maupun mengelilingi benda di sekitarnya itu putarannya adalah konstan. Jadi selama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, putaran bumi itu masih tetap sama sampai dengan sekarang. Jadi tidak mungkin waktu itu berjalannya semakin cepat. Berarti apakah itu cuma perasaan kita saja kalau waktu berjalannya semakin terasa cepat? Tidak sepenuhnya seperti itu. Kita lihat dari sisi psikologis. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita semakin dewasa, maka pengetahuan baru yang kita dapatkan itu semakin sedikit. Berbeda ketika kita masih anak-anak atau masih balita, kita terus-menerus mendapatkan informasi baru yang lebih banyak. Apa kaitannya dengan masalah waktu ini? Jadi secara psikologis, otak kita kalau melakukan suatu kegiatan yang itu merupakan kegiatan baru, yang artinya itu adalah pengetahuan baru juga, maka kegiatan tersebut akan terasa lebih lama daripada kegiatan yang sudah terbiasa kita lakukan. Kalau sudah terbiasa kita lakukan, itu artinya itu bukan sebuah pengetahuan baru, melainkan pengetahuan yang sudah kita ketahui dari lama dan kita implementasikan pada kegiatan secara terus-menerus. Ini membuat ketika kita dewasa, itu kita merasa waktu itu berjalannya lebih cepat dibandingkan ketika kita masih anak-anak. Contohnya lagi, kalau kita itu berpergian, misalkan kita perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah kita lewati, kita akan merasa perjalanan berangkat itu rasanya lebih lama dibandingkan ketika perjalanan pulang. Ini dikarenakan
ketika kita melewati jalan yang belum pernah kita lalui, otak kita itu berarti menerima informasi baru. Maka kita sepanjang jalan akan cenderung memperhatikan detail atau views dari sekitar jalan tersebut. Ini membuat perjalanan itu terasa lebih lama. Berbeda ketika kita sudah pulang, ketika kita perjalanan pulang, karena kita tadi pas berangkat sudah melewati jalan tersebut, artinya kita lebih hafal. Kalau lebih hafal, kita melewatinya itu tidak kita perhatikan detail jalan-jalan atau views dari dari awal perjalanan tersebut sampai pulang ke rumah begitu. Ini kalau kita lihat dari psikologis seperti itu. Ada juga hal lain yang mengakibatkan waktu itu berjalan terasa lebih cepat. Ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu ketika kita merasa waktu berjalan semakin cepat. 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan itu seperti 1 minggu. Dan 1 minggunya itu seperti 1 hari. Bunyi teks hadisnya saya tidak hafal, tapi poinnya seperti itu, bahwa kita pada akhir zaman, dan mungkin sekarang ini sudah memasuki akhir zaman, kita merasakan waktu itu berjalan semakin cepat. Jadi ini juga tentang masalah keberkahan waktu ya, dimana kita itu seringkali banyak membuang-buang waktu. Saya sendiri pun juga merasakan seperti itu. Di zaman yang serba modern ini, kita tidak lepas dari penggunaan gadget. Dunia informasi itu sudah sangat luas. Sosial media itu juga kita mudah mengakses. Dan ini juga yang memakan banyak waktu kita. Contohnya saya sendiri itu screen on time HP itu bisa sampai 1 hari itu bisa sampai 6 jam. Ya memang saya pekerjaan menggunakan HP, tapi kalau dihitung presentasinya paling tidak sampai 2 jam. Artinya ada 4 jam lebih yang saya gunakan hanya untuk mungkin berselancar di sosial media, mungkin chatting-chatting atau menonton-nonton hiburan yang harusnya itu tidak perlu dan tidak banyak memberikan manfaat. Artinya banyak waktu yang terbuang di situ. Nah, ini mungkin juga nasihat untuk pribadi saya agar lebih bisa memanfaatkan waktu itu lebih produktif lagi, baik untuk produktif untuk dunia maupun produktif untuk akhirat. Jadi itulah tadi ya 3 hal yang dilihat dari berbagai sisi itu. Ternyata selama ini kita merasakan waktu itu memang berjalannya lebih cepat dibandingkan zaman dahulu ketika kita masih kecil. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita gunakan kepada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.